Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Apa kabar sahabat semua di sore hari ini, di sore yang berbahagia. Dan kalau kebetulan di tempat saya tinggal di Jakarta Timur ini cerah banget dari pagi sampai sore, matahari bersinar sangat terik setelah sebelumnya sempat mendung, sempat hujan. Jadi saya merasa hari ini kalau buat teman-teman tanaman gitu ya, buat para tanaman ini adalah hari yang menyenangkan karena mungkin sebelumnya sudah dapat guyuran hujan dan hari ini adalah kesempatan mereka untuk berfotosintesis gitu ya. Jadi sudah cukup airnya dan sekarang adalah momen mereka untuk kemudian memasak gitu bahan-bahan makanan atau cairan-cairan yang sudah terserap di dalam tubuh mereka. Kalau buat para pembibit ini adalah salah satu momen yang paling ditunggu karena ketika teman-teman membibit, katakan sedang mulai sprout. Nah, ketika sprout ini segera ketemu sama sinar matahari. Karena kadang-kadang kendala kita ya teman-teman urban farmer, bisa kita lagi berkebun, bertani, kita lagi mulai menyemai, mataharinya tidak banyak. Nah, biasanya yang terjadi adalah tanaman kita jadi tidak kekar, tidak cenderung menjadi kutilang karena kita kekurangan sinar matahari. Wih, baru mulai langsung sudah ada 4 sahabat yang hadir, Kak Wiwin, Kak Lydia, Kak Seriminas Kitchen, ada Kak Teguh Seno juga. Terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Ya, kita mau membahas tentang ekoenzim lagi. Jadi sekalian aja ya kita bahas lagi ekoenzimnya. Setelah minggu lalu saya sudah sharing tentang ekoenzim juga, tentang kulit apa yang paling bagus atau kulit buah apa yang paling baik buat ekoenzim. Jawabannya bisa teman-teman simak di video sebelumnya. Dan di video kali ini kembali terinspirasi dari obrolan-obrolan yang terjadi di salah satu grup belajar composting online yang sedang saya adakan. Dan saya lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar di batch 4. Memang sih yang di grup WhatsApp batch 4 saya belum infokan mengenai pertemuan sore hari ini karena saya menganggap teman-teman mungkin sedang fokus untuk siap-siap menerima materi kulwap. Nah, hari ini sudah ada materi kulwap perdana ya buat teman-teman belajar composting online batch 4. Selamat memulai perjalanan Anda untuk menjadikan composting menjadi lebih asik, menyenangkan, dan semakin mudah untuk dilakukan di dalam keseharian teman-teman. Nah, jadi di salah satu obrolan belajar composting online itu ada yang membahas tentang ekoenzim, terus kemudian kan kalau ekoenzim kalau sudah dipakai, sudah selesai, kan ada sisa ampasnya nih. Nah, sisa ampas ini biasanya diapain sih? Nah, kalau saya sih biasanya ya teman-teman, ini saya ambil contoh dulu aja. Ini adalah contoh ekoenzim saya yang menggunakan kulit pepaya dan waktu itu pakai gula putih ya. Jadi airnya tidak terlalu coklat, dan ya kalau dari sisi hasil memang pakai gula putih tidak sebaik gula merah. Saya sudah merasakannya. Beda aroma enzimnya mungkin ya, atau aroma kepekatannya itu berbeda antara kalau kita pakai gula putih atau gula merah. Nah, ini saya pakai gula putih dan teman-teman bisa lihat di sini tekstur yang sisa ini masih ada nih sebetulnya ya. Ini masih bisa saya pakai buat ngepel sekali lagi. Nah, namun sisa kulit pepayanya ini akan dikemanakan ya. Atau kemudian saya punya ini dulu kulit jeruk. Nah, ini bahkan pakai gula merah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini masih ada juga sisa ekoenzimnya di sini ya. Masih ada sisa ekoenzimnya, saya bisa pakai lagi buat buat ngepel lantai dan sebagainya. Nah, kalau lihat teman-teman lihat, ini kulit jeruknya sudah terfermentasi dengan sangat sangat lama. Ini waktu itu istri saya buat di bulan November 2020, jadi sudah mungkin sekitar 10 bulan. Nah, ini kalau mau ditanya aromanya itu seperti apa, masih kecut segar dan tidak ada bau busuknya sama sekali. Jadi sisa bahan yang habis dibuat ekoenzim setelah mereka mengeluarkan enzimnya, biasanya saya lakukan apa? Biasanya saya langsung jadikan sebagai aktivator di komposter saya. Jadi apakah boleh juga kita langsung taruh sisa-sisa ini ke pot? Boleh juga, itu juga bagus kok gitu ya. Tapi biasanya saya punya keyakinan bahwa karena sisa bahan organik ini dia sudah bersama dengan gula merah dengan cukup lama, maka dia sebetulnya mengandung sebuah zat-zat yang cukup
menarik, cukup kuat dan cukup bermanfaat untuk kemudian dijadikan sebagai aktivator dari kompos. Jadi ketika saya mengompos gitu ya, nanti sisa bahan ini saya masukkan ke kompos dulu gitu. Jadi biarkan dia berada di sana, itu jadi seperti kayak mallnya gitu ya. Mall mewah, karena apa? Kalau mall kan cuma 2 minggu, ini sampai 10 bulan. Berarti ini sebetulnya mall yang sangat mahal sekali, sangat mewah sekali. Tapi saya masukkan ke sana, saya punya harapan supaya kemudian dia bisa memberikan kekayaan terhadap aneka pupuk organik cair maupun pupuk organik padat yang akan dihasilkan ketika masuk ke dalam komposter seperti yang ada di belakang saya ini. Biasanya begitu teman-teman, saya akan masukkan ke komposter saya. Saya juga pernah langsung aplikasikan ke dalam pot juga bagus gitu ya. Jadi, dan ada satu lagi yang kemudian saya baca, saya pernah coba praktekkan tapi ya oke lah gitu. Tapi maksudnya jadi yang buat yang selanjutnya adalah si sisa bahan ini juga bisa kemudian dipakai lagi untuk ekoenzim selanjutnya. Nah, yang saya pelajari, bisa jadi mungkin teman-teman langsung tambahkan saja sisa bahan organiknya sesuai dengan yang ada. Jadi yang lama ini nggak dianggap ada gitu ya. Jadi betul-betul ditumpuk lagi aja dengan sisa bahan organik yang ada. Atau kemudian teman-teman bisa keluarin separuhnya lagi di ekoenzim lagi juga boleh. Jadi sebetulnya cukup bebas menurut pemahaman saya. Tidak ada sebuah pakem yang khusus untuk memanfaatkan sisa bahannya ini, selain kemudian tentu kita manfaatkan buat keorganikan kita sehari-hari gitu. Jadi buat saya lagi sisa bahan organiknya ini saya langsung masukkan ke kompos, saya masukkan ke pot juga bisa, atau kemudian kalau misalnya memang saya mau, jadi kalau apa ya, asiknya di dalam proses composting ekoenzim itu teman-teman bisa silahkan melakukan sebuah eksplorasi, melakukan sebuah percobaan, melakukan sebuah inovasi-inovasi baru yang kemudian nanti kita bisa lihat hasilnya setelah teman-teman lakukan. Karena itu sebetulnya di dalam kelas belajar composting online saya, kebetulan waktu mau buka di batch 4 ini ada yang bertanya jadi kan teman-teman kalau mau daftar di belajar composting online kan saya akan memberikan sebuah link ini ketika kemudian mendaftar akan masuk, kita akan kontakkan lewat WhatsApp. Di situ saya nanti akan sharing apa sih benefitnya kalau teman-teman ikut belajar composting online bersama Rumah Hijau, baru kemudian syarat dan ketentuan dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan, Mas, di tempat belajar composting online Mas ini akan diajarkan metode apa gitu. Terus dia bertanya tentang vermicompost, terus saya bilang ya saya bukan praktisi vermicompost kebetulan. Jadi saya memang tidak memanfaatkan cacing untuk kemudian mengolah sisa bahan organik saya. Lalu kemudian saya bilang saya praktisi ayam kompos. Maksudnya kalau vermicompost kan ada vermin gitu ya, ada cacing yang kemudian menjadi katakanlah organisme yang memanfaatkan dulu sisa bahan organiknya sebelum kemudian kita olah atau kita manfaatkan sisa bahan organik yang sudah dimakan itu. Jadi kan bisa jadi kalau cacing makan gitu ya kan dia akan mengeluarkan kotoran. Nah, kotorannya ini kan yang sebetulnya punya kandungan nutrisi yang baik buat tanaman gitu. Nah, kalau ayam juga sama sebetulnya. Jadi ketika sisa bahan organik saya kasih ayam, dimakanin gitu ya sama ayam, terus ayamnya ya udah, ayamnya sehat, terus sisa kompos saya jadi tidak terlalu banyak gitu ya, jadi berkurang, bisa jadi 1/4-nya, setengahnya, bahkan 3/4-nya gitu. Jadi tergantung seberapa banyak ayam-ayam saya lagi mau menghabiskan. Nah, sisanya itu baru saya masukin ke komposter ini, sehingga kompos saya tidak mudah cepat penuh sebetulnya. Karena apa? Saya punya organisme pengompos sebelumnya. Jadi ada yang vermicompost, kalau saya pakai ayam kompos. Nah, terus tanya metodenya apa yang diajarkan, saya bilang kalau di belajar composting online saya mengajak teman-teman yang ikut untuk melihat apa potensi yang terbaik yang ada di sekitarnya teman-teman. Jadi mungkin ada pelatihan-pelatihan yang pakailah produk saya gitu ya, ini paling bagus. Nah, ternyata saya tidak membuat pelatihan yang seperti itu teman-teman, karena saya percaya bahwa karena kegiatan composting ini adalah sebuah kegiatan yang akan dibutuhkan sangat jangka panjang, bahkan saya boleh bilang seumur hidup kita, maka menemukan metode yang paling cocok dengan Anda, itulah tujuan dari belajar composting online. Kebetulan saya tinggalnya di lahan yang sangat luas, ya udah lubang organik itu udah paling bagus buat teman-teman yang punya lahan luas gitu. Yang penting kan tujuannya dari ngompos apa sih? Tujuannya adalah Anda tidak membuang, pertama Anda tidak mencampur
sisa bahan organik Anda dengan sisa bahan anorganik Anda. Jadi sampah basah dan sampah kering tidak bersatu, itu tujuan utamanya. Nah, pertanyaannya adalah setelah dipisah, terus kemudian nih si bahan organiknya kemana nih? Nah, ini yang kita coba sharingkan, kita coba berikan beberapa referensi, petunjuk, dan karena kita bareng-bareng gitu ya di grup belajar composting online, buat teman-teman yang sudah pernah mengalami sudah tahu gimana suasana serunya di dalam grup WhatsApp. Di situ kita justru belajar kan mengenai yang dilakukan teman-teman. Di situ saya mungkin bisa kasih feedback, wah mungkin nyacahnya kurang halus mungkin, atau mungkin wah ini udah bener nih, tinggal dilanjutkan saja, bisa begitu. Atau kemudian nih kok molnya warnanya lucu amat gitu, ternyata dia lagi fermentasi air berasnya, air beras merah misalnya gitu. Jadi warna air berasnya tidak putih tapi merah. Jadi di situ kita banyak belajar, dan yang ingin saya ajak kepada teman-teman yang ingin ikut belajar composting online adalah Anda menemukan metode composting terbaik Anda. Karena apa? Anda yang akan menjalankan kan, bukan saya gitu. Saya membantu saja. Kebetulan saya praktisi komposter juga gitu, dan saya mendapatkan manfaat yang lumayan banyak dengan komposter saya ini. Lihat nih teman-teman, udah butut tuh. Sudah tampangnya sudah dekil, tapi dia hampir 6 tahun membersamai saya teman-teman di dalam proses composting di rumah saya. Praktis sejak komposter ini ada, saya tidak lagi dengan sengaja membuang sisa bahan organik saya ke depan rumah. Artinya apa? Saya tidak menyumbang, berusaha dalam waktu 6 tahun ini, menjelang 6 tahun ini, rumah saya, rumah tempat tinggal saya bersama keluarga saya yang ada di rumah. Kebetulan di rumah saya tinggal ya kalau lagi ramai itu bisa 10-an orang gitu ya. Kalau lagi antara keluarga saya atau ada ibu saya juga, itu mungkin kita sekitar berlima atau berenam dengan sepupu saya. Itu kami tidak lagi membuang sisa bahan organik kami di tempat sampah depan. Artinya apa? Semua sampah kami yang di depan itu adalah sesuatu yang memang betul-betul residu. Residu artinya ya mungkin plastik saset segala macam, dan itu yang kemudian buat teman-teman petugas kebersihan mudah-mudahan jadi lebih mudah mengambilnya gitu. Dan saya sih berharapnya makin lama kita makin ditemukan dengan teknologi-teknologi yang bisa mengolah sisa bahan organik bahkan sampai sampah receh sekalipun. Mentor saya Mbak Wilda Yanti di dalam sebuah pertemuan kemarin dengan IWAPI gitu ya, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Jakarta Selatan kalau saya tidak salah, dan Mbak Wilda diundang menjadi salah satu pembicaranya, berbicara tentang manajemen pengelolaan sampah gitu. Saya ikut kemarin dan saya pengen refresh lagi, ada ilmu baru apa, dan selalu senang ya kemudian mendengar teman-teman yang berbagi. Ada Pak Kamil dari Sudin Kebersihannya Jakarta Selatan kalau saya nggak salah, ada Bu Tri Sugiyarti, tokoh inspiratif, panggilannya Bu Meni, yang kemudian mengolah sisa bahan organik, punya bank sampah, terus mengolah sisa bahan organik menjadi barang-barang kerajinan. Sudah Mbak Wilda juga. Nah, di situ saya kemudian dapat update lagi ya, bahwa Mbak Wilda itu betul-betul bisa mengolah sisa bahan organik, sisa sampah anorganik sampai yang kertas receh, bahkan sampai kertas plastik mika. Tahu ya plastik mika ya teman-teman ya, kalau teman-teman mungkin suka pesan nasi goreng gitu ya, yang kemudian nasi goreng, nasi uduk yang dibungkus pakai plastik bening yang biasa di staples kiri kanan. Nah, itu plastik mika seperti itu, ternyata bahkan suku dinas dari Jakarta Selatan kemarin saja bilang itu menjadi sebuah bahan materi yang masih masuk ke residu, jadi belum bisa diolah. Tapi Mbak udah bilang kami sudah punya jalurnya, bisa kami olah gitu. Jadi silakan hubungi saya untuk kemudian plastik mika. Wih, keren banget kan? Plastik mika, styrofoam bisa diambil sama Mbak Wilda. Jadi artinya apa? Sebetulnya teknologinya sudah mulai ada, tinggal bagaimana edukasinya terhadap masyarakat, terhadap kita nih, buat teman-teman yang nonton video ini, baik yang nonton live maupun lihat tayangan ulangnya di IGTV atau di YouTube, atau mendengarkan audionya di Spotify, yang kemudian mau nggak? Apakah teman-teman mau bersama-sama untuk kita mulai memilah dan mengolah sisa bahan organik kita, dan sehingga kemudian sisa bahan anorganik kita sudah bisa mulai tempatkan lagi nih ke tempatnya masing-masing untuk kemudian disetorkan ke bank sampah, atau kemudian kita nanti mungkin di episode selanjutnya kalau saya sudah punya pengalaman real ya, ada aplikasi namanya Duitin teman-teman. Itu saya baru download, saya baru lihat isinya aja saya udah seneng gitu. Karena apa? Aplikasi Duitin ini membuat kemudian kita, kalau kita ngumpulin kertas, ngumpulin botol plastik, ngumpulin minyak jelantah, itu ada yang bisa ambil, ada yang bisa jemput. Nanti saya cerita lebih banyak ya kalau kemudian saya sudah praktek ya. Saya baru download kemarin gitu.
selama ini saya kalau sisa bahan organik, anorganik biasanya saya berikan ke pemulung langganan. Jadi sekalian dia katakanlah mengambil barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah saya berikan tuh kardus bekas, kertas bekas, botol bekas yang sudah saya pak rapih untuk kemudian ya udah bawa aja mas gitu. Biasanya dia suka nanya, saya bayar berapa nih gitu. Dia suka nimbangin, nggak udah ambil aja. Kalau ada sisanya buat mas gitu. Tapi kalau ketika ada aplikasinya begini, wih seru juga nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang aplikasi Duitin. Jadi teman-teman kembali soal ekoenzim, sisa bahan ekoenzim bisa kemudian teman-teman pakai untuk kemudian ekoenzim kembali, atau kemudian bisa teman-teman pakai untuk kemudian sisa menjadi pupuk organik padat ya. Jadi untuk kemudian kalau saya masuk lagi ke kompos untuk kemudian menjadi aktivator kompos saya. Begitu teman-teman, semoga teman-teman yang sudah mulai praktek ekoenzim jadi semakin bersemangat untuk terus mengolah sisa bahan organiknya, khususnya kulit buah, kulit sayur yang keras gitu ya, untuk kemudian menjadi bahan-bahan yang bermanfaat untuk kehidupan Anda. Kalau manfaatnya apa, teman-teman bisa nonton di video-video saya sebelumnya. Di rumah saya menggunakan ekoenzim untuk buat bersihin kompor, buat ngepel lantai, buat kemudian tambahan pupuk organik cair. Wah, pokoknya oh ya, untuk ngerendam sayur-sayuran yang dari pasar gitu ya, kali aja ada pestisidanya, lumayan banget pakai ekoenzim. Itu membantu mengurangi kemungkinan pestisida yang ada di sana. Sip, mantap. Saya tanya dulu ya. Saya mau lihat dulu teman-teman yang hadir. Ada Kak Luberski, Kak Abelin Cookies, Miss Kitin, Kak Sisi Francisca, Arif Khairuddin, Kak Clandestin. Wih. Kata Gusendo tanya, ekoenzim itu apa bang? Belum paham. Saya jelaskan singkat aja Mas Teguh ya. Mas Teguh silakan coba nonton di IGTV saya di video-video sebelumnya, atau silakan mampir ke channel YouTube saya di #rumahhijaunet ya. Jadi cari aja Rumah Hijaunet dan tentang ekoenzim. Di situ saya sudah membahas beberapa kali tentang ekoenzim. Mungkin ada materi-materi yang cocok atau yang Mas Teguh butuhkan. Intinya ekoenzim adalah salah satu metode kompos, mengompos dengan kulit buah. Jadi metode composting itu ada beberapa cara. Salah satunya adalah ekoenzim. Jadi ekoenzim itu kita memfermentasi kulit buah apa saja. Ya tentu syaratnya dia mudah dipotong supaya kemudian bisa masuk ke botol seperti ini untuk skala rumah tangga ya. Mengenai kulit buah yang paling baik ada di episode sebelumnya. Lalu kita berikan gula merah, Mas Teguh. Takarannya 1:3 sama banding 10. Jadi satunya itu 50 gram, kita ambil perbandingan 50 gramnya gula merah. Lalu ukuran 3-nya itu artinya 150 gram kulit buah. Ya, kulit buahnya apa saja, mau kulit jeruk, kulit pisang, kulit mangga, silahkan. Buah apa yang sedang banyak di sekitar Anda, yang sedang Anda makan pada saat ini, kulitnya itu yang kemudian bisa jadi ekoenzim yang sangat baik. Lalu kemudian 10-nya itu adalah 500 ml air. Ya, jadi 1:3/10, 50, 150, dan 500. Jadi kalau mau bikin 2 kalinya ya tinggal dikali aja. Perbandingannya 1:3/10. Jadi itu Mas. Kemudian difermentasi selama berapa lama? Selama 3 bulan. Ya, itu yang membuat perbedaan dari ekoenzim. Jadi ekoenzim ini difermentasi dengan cukup lama, tetapi hasilnya luar biasa. Karena itu buat teman-teman praktisi ekoenzim, saya ingatkan sejak sekarang bahwa kalau Anda bikin ekoenzim jangan hanya bikin satu. Langsung bikin banyak sekalian, bahkan kalau mungkin dijadwalkan setiap hari sekali kah atau seminggu sekali. Karena apa? Karena nanti ketika Anda sudah mulai panen, ketika Anda merasa, wih enak banget nih manfaatnya segala macam, belum kok Anda mau bagi-bagi ke orang di sekitar Anda, habis. Terus ketika mau bikin lagi nggak ada, adanya di mana? Ya nanti kalau Anda udah bikin masih 3 bulan lagi, ya masih harus nunggu 3 bulan lagi. Jadi seperti investasi, seperti kemudian katakanlah menabung saham atau kemudian membeli reksadana dan sebagainya, ya kita akan membeli itu bukan untuk langsung dapat keuntungan minggu depan atau besok apalagi. Enggak, kita membeli saham, kita menabung saham, kita reksadana dan sebagainya adalah supaya kemudian kita bisa menikmati hasilnya di beberapa bulan kemudian gitu. Sama seperti kita menanam tanaman juga, kita ya kalau kita membenih hari ini nggak kita dapat besok atau minggu depan, paling banter bulan depan gitu. Kalau tanamannya tanaman sayuran, itu pun harus kita jaga, harus kita rawat dan sebagainya. Sama teman-teman,
prinsip investasi, prinsip menanam, dan prinsip membuat ekoenzim kurang lebih hampir-hampir mirip lah, seperti itu. Baik sahabat semua, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas kehadirannya di Ngobrol Sore Urban Farming episode kali ini. Jaga kesehatannya teman-teman, semoga dengan keseharian teman-teman di dalam masa pandemi ini, dan mudah-mudahan semakin melandai dimanapun kita berada, dan kita semakin bijaksana, kita semakin bisa menghargai tempat tinggal kita bisa semakin menghargai apa yang kita hasilkan gitu ya. Katakanlah teman-teman selama ini mungkin selama ini ya buang sampahnya begitu saja pada tempatnya sih, betul pada tempatnya, tetapi masih tercampur. Saya mengajak teman-teman, yuk mulai sekarang, siapapun yang menyimak video ini sampai di menit ini, sampai belakang ini, untuk yuk sama-sama kita memilah dan mengolah sisa bahan organik kita. Karena masalah persampahan, tantangan persampahan di negara kita tidak akan selesai hanya dengan represif, dengan penekanan. Ya mungkin bisa aja kalau kemudian pemerintah sudah menetapkan semuanya harus memilah. Masalahnya aturannya sudah ada teman-teman gitu. Kenapa nggak ditegakkan? Ya itu belum menjadi ranah yang bisa saya intervensi, saya bisa masuk gitu. Yang bisa saya lakukan adalah saya berusaha melakukan apa yang ada di dalam kontrol saya, yaitu keseharian saya gitu. Ya saya mencoba menggunakan media sosial saya. Buat teman-teman yang masih hadir di sini, kalau dari matanya masih ada 4 orang yang mungkin nonton live, mungkin adalah orang-orang yang akan semakin terus bersemangat untuk kemudian memilah dan mengolah sisa bahan organik Anda dengan cara yang paling terbaik, yang sesuai dengan yang Anda butuhkan, yang bisa Anda lakukan setiap hari dan konsisten Anda lakukan. Demikian teman-teman, semoga semua selalu sehat. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan bagikan video ini bila dianggap bermanfaat, dan silahkan follow akun-akun media sosial saya, ada di Facebook, Instagram, saya ada di Twitter juga, bahkan masuk ke TikTok juga ya. TikTok sebetulnya buat dokumentasi video-video pendek saya, siapa tahu bisa menyentuh kaum milenial anak-anak muda adalah yang kemudian akan tinggal di bumi ini lebih lama daripada saya. Ya saya masih muda sih, cuma kan ada yang lebih muda dari saya. Jadi artinya adik-adik atau teman-teman semua yang generasi TikTok, generasi muda, pastikan sudah mulai punya pemahaman bahwa mengolah sisa bahan organik adalah merupakan tanggung jawab Anda. Sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu, sampah kita tanggung jawab kita bersama. Sampai kita ketemu di Ngobrol Sore Urban Farming episode selanjutnya. Terima kasih.